Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Saung Pak RW untuk melanjutkan ngaji bareng kita. Saudaraku semua, pada perjumpaan yang lalu kita sudah menyelesaikan ngaji bareng kita sampai surat Ali Imran ayat 61. Insya Allah pada perjumpaan kali ini kita akan lanjutkan ngaji bareng kita surat Ali Imran ayat 62 sampai 67 insya Allah. Saudara semua, terima kasih kepada Anda yang sudah senantiasa setia mengikuti channel ini ataupun Anda yang sudah berbagi dengan men-share video-video ini kepada rekan Anda sehingga bisa dinikmati atau bisa diikuti oleh lebih banyak lagi rekan kita yang tentunya kita berharap mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji dan apa yang akan kita kaji lagi tentu mendatangkan hidayah bagi kita semua. Hadirin sekalian, pada perjumpaan kali ini tema kita adalah tentang kalimatin sawa ya. Ada jadi apa itu kalimatin sawa? Nah ini ya, kalimatin sawa yaitu tentang prinsip keadilan dan kesetaraan hidup ya. Ini tema kita untuk kajian surat Al Imran ayat 62 sampai 70 ya. Seperti biasa mari kita ikuti dan kita baca dulu ayatnya. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian bahasa dan kajian maknanya. Hadirin sekalian, ada beberapa komentar atau masukan kepada kami berkaitan dengan durasi yang cukup panjang. Jadi kalau Anda mungkin tidak berkenan mengikuti kajian bahasa, ya bisa langsung dipercepat saja ya, atau di skip kajian bahasanya sehingga langsung bicara maknanya ya kayak gitu ya. Tapi kalau mungkin ada memang tidak suka atau memang sudah mengetahui ya silakan saja ya. Tapi kalaupun buat Anda yang mau juga ikut mempelajari kajian bahasanya mungkin bisa kita ikuti dengan seksama ya. Kita mulai, kita baca ayatnya ya. Pada ayat 62 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza lahuwal qasasul haq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin. Kul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Ya ahlal kitabi lima tuhajuna fi Ibrahima wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'dihi afala ta'qilun. Ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi min bima lakum bihi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum bihi ilmun wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Inna awalan nasi bi Ibrahima laladzina tabauhu wa hazan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Waddat ta'ifatu min ahlil kitabi lau yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusakum wa ma yash'urun. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Shadaqallahul azim. Mari kita lanjut kajian bahasanya ya. Ini pada bagian pertama ya dari kajian kita pada kali ini. Ini ayat 62. Inna haza lahwal qasasul haq. Inna ini huruf inna, haza ini isim inna ya. Isim inna itu dia tansibul isma wa tanfar khobar ya. Jadi dia dinasabkan oleh inna, tapi karena haza ya nggak ada bentuknya ya, dia mubtada, dia khobar ya, artinya dia marfu, dia mansub, dia majsub ya, dia posisinya begini aja ya, haza ya. Jadi dia mabni ya, dia tetap.
Inna haza lahwal qasasul haq. Hazanya menjadi isim ina atau dia mubtadanya, kemudian lahwal qasasul haq dia menjadi mubtada apa khobarnya ya. Nah, kemudian khobarnya ini diawali dengan la ya. La ini huruf taukid ya. Huruf untuk menyatakan sungguh gitu ya. Kemudian huwa ini huwanya menjadi mubtada, al qasasul haknya khobar gitu ya. Jadi ini kalimat bertingkat ya. Jadi haza ini mubtada, lahwal qasasul hak khobar. Khobarnya berbentuk jumlah ismiyah. Jadi huwanya mubtada, kemudian al qasasul haknya khobar. Nah, khobar ya berbentuk sifat mausuf ya. Al qasasunya apa namanya isimnya, al hakunya adalah sifatnya. Kemudian wa ma min ilahin illallah. Ini ada ma illa ya atau sama dengan kayak kita membaca la illa ya. Ma illa ini sama ya karena maknya ma nafi. Kemudian yang dinafikan adalah min ilahin ya jar majrur, kemudian illallah ya. Pengecualiannya adalah illallah. Kemudian wa innallaha lahuwal azizul hakim. Ini sama seperti tadi ya. Apa wa inna haza lahwal qasasul haq. Nah, kalau di sini wa innallaha lahwal azizul hakim. Allah ini menjadi isim inna, dia dinasabkan oleh inna ya. Kemudian lahwal azizul hakim ini khobarnya. Sama seperti tadi khobar bertingkat ya. Al azizul hakim jadi sifat mausuf ya, khobar dari huwa. Berikutnya fa in tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin. Kalau yang baca dengan apa namanya tajwid ya, ada tanwin bertemu dengan ba ya di iklab ya, alimum bil mufsidin ya. Saya baca biasa saja, alimun bil mufsidin. Nah, ini innya adalah huruf syarat ya, yaitu syaratnya tawallau ya. Kemudian jawab syaratnya adalah innallaha alimun bil mufsidin ya. Jadi tawallau ini fiil madi ya, domir hum ya. Kemudian di sini Allahu alimun bil mufsidin. Allahnya adalah isim inna ya. Mubtadanya, alimun bil mufsidinnya khobarnya ya. Alimun itu khobar, bil mufsidinnya muta'alliq kepada alimun ya. Bi huruf jar al mufsidin majrur. Kemudian kul ya ahlal kitabi. Kul ini fil amr domir anta ya. Nah, ini ya ahlal kitabinya adalah maf'ulnya dari kul. Nah, ini sebenarnya panjang ya ahlal kitabi dan seterusnya nanti ya. Ta'alau ila kalimatin. Nah, ini fa'ilnya anta ya. Kemudian maf'ulnya ya ahlal kitabi dan seterusnya. Nah, maf'ulnya ini karena kul ya, maka maf'ulnya berbentuk kalimat ya karena percakapan, perkataan ya. Ya ahlal kitabi ini ya-nya huruf nida ya untuk memanggil, berarti ahlal kitabinya ini panggil, itu munada ya. Ahlal kitabi bentuknya idhofah. Kemudian ta'alau ya, lanjutannya ta'alau ini seruan ya. Ini kemudian ini domirnya antum ya. Ila kalimatin ya. Ila huruf jar kalimatin sawain ya, ini kalimatin sawain ini majrur ya. Nah, kalimatin sawain ini sifat mausuf ya. Kemudian bainana wa bainakum ini bainana idofa, bainakum juga idofa ya. Kemudian alla na'budu ilallah, ini kalimatnya masih sambung ya. Alla na'budu ilallah, Allah itu menyatakan tidak ya. Na'budu ini harusnya na'budu ya fiil mudhari, tapi karena ada la di sini jadi ada apa? Ada Allah di sini jadi na'budu ya. Nah, ini fiil mudhari dhamir nahnu ya. Ilallah. Jadi ini la itu peniadaan ya, kemudian ilallah pengecualian ya. Berikutnya wala nusyrika bihi syai'an. Ini sama ya, la nusyrika. Nusyrika juga ini apa namanya? Harusnya nusyriku ya kalau fiil mudhari, tapi ini nusyrika karena dinasabkan oleh la. Kemudian domirnya nahnu ya, bihi hi-nya kepada Allah ya,
syai'an menjadi maf'ulnya juga. Kemudian wala yattakhiza ba'duna ba'dan arbaban ya. Ini sama ya seperti tadi, wawunya ataf ya mengikuti pada kalimat sebelumnya, la-nya la nafi. Yattakhiza juga dia ini fi'il mudhari, harusnya yattakhizu tapi karena ada la jadi dinasabkan. Jadi yattakhiza. Kemudian ba'dunanya ini maf'ul ya. Bukan. Ini ba'du na ya, ini idhofah ya. Ba'du ini marfu ya. Ini menjadi fa'ilnya. Ba'don menjadi maf'ulnya ya. Kemudian arbaban ini maf'ul yang kedua ya. Jadi ba'duna ba'duna yatakhiza ba'don gitu ya. Jadi ini fa'ilnya, ini maf'ulnya. Ini arbaban juga maf'ulnya. Kemudian min dunillah, arbaban min dunillah ya. Jadi min huruf jar, duninya majrur, dunilahnya idhofah. Nah, ini min dunillah muta'alliq kepada arbaban. Berikutnya fa in tawallau, ini syarat lagi ya. In tawallau sama seperti tadi ya. Jawab syaratnya adalah faqulu isyhadu bi anna muslimun ya. Fa-nya fa jawab, kulu ya, di kata kul ya fil amr, kulu ini domir antum ya. Ishhadu gitu ya, ini juga sama domir antum ya, bi anna muslimun ya, anna muslimun. Kemudian ya ahlal kitabi sama seperti tadi ya. Ini huruf nida, ahlal kitabinya munada ya, idhofah. Kemudian lima tuhajuna fi Ibrahima. 5 ini huruf intransitif ya untuk bertanya. Tuhajuna ya, tuhajuna. Kemudian ini yang ditanya adalah antum ya. Kemudian fi Ibrahima, fi huruf jar Ibrahima majrur. Kemudian wama unzilat at-tauratu ya, wal injilu. Ini ya. Wama ini ma nafi ya. Ini ada ma, ada ilah lagi di sini ya. Jadi ma ilah ya. Nah, di sini unzilat. Unzilat itu fiil madi majhul. Unzila asalnya, kalau domir hiya unzilat. Siapa yang pengganti domir hiya? Yaitu at-tauratu. At-tauratu ini pakai tak marbutoh ya, menjadi kelompok mu'anas. Jadi failnya adalah at-tauratu wal injilu ya, unzilat. Tapi ini mana ya, karena fiil majhul, maka ini sebutannya naibul fa'il ya, pengganti fa'il. Illa min ba'dihi ya, ini pengecualian min huruf jar, ba'dinya majrur, ba'dihi berarti ini idhofah ya. Berikutnya afala taqilun ya, afala taqilun ini juga huruf istifham ya, tapi untuk pertanyaan negatif ya. Kenapa tidak gitu ya. Taqilun ini pertanyaannya, yaitu fi'il mudhari ya, domir antum. Kemudian ha antum haula'i ya. Ini ha antum ini ini munada ya. Kemudian haula'i ini sifat ya, sifat dari ha antum ya, dia menjelaskan ini. Kemudian ini hajajtum ini dari fi'il madi domir antum ya. Fima lakum bihi ilmun ya. Fima itu fi-nya kepada huruf jar, maknya majrur, maknya mausul ya. Lakum bihi ilmun. Ini jumlah silahnya ya. Lakum bihi ilmun. Jadi lakumnya jar majrur, bihi-nya jar majrur, ini sama-sama dia muta'alik atau dia menjadi khobar dari ilmun ya. Ilmun, jadi ilmunnya mubtada'nya. Falimatu hajuna fima laisa lakum bihi ilmun, ini juga sama ya. Falima tadi 5 ya. Tuhajuna ini juga sama, ini domir antum ya. Fima juga sama, cuman di sini ini isim mausulnya, jumlah silahnya laisa lakum bihi ilmun ya. Laisa lakum bihi ilmun ya. Ini mubtada'nya. Laisa lakum bihi-nya ini khabarnya ya. Kemudian wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu, ini mubtada khobar ya, khobarnya ya'lamu.
Kemudian wa antum la ta'lamun. Ini mubtadanya antum, la ta'lamunnya khobar ya. Nah, ini dua kalimat yang masing-masing berdiri sendiri digabungkan menjadi satu kalimat bertingkat ya. Maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasranian. Maknya maknafi ya. Kemudian kana ya, karena ini nanti dia menasabkan merupakan isim dan menasabkan khobar ya. Jadi di sini Ibrahimu ya mubtadanya atau isim kana, Yahudian Nasranian ini khobarnya ya. Kemudian walakin ya, lakin karena ya sama seperti tadi ya, karena Ibrahimu ya Hanifan Musliman ya. Jadi tapi di sini Ibrahimunya tidak disebutkan, tapi dia diganti oleh huwa. Huwanya sudah ada di include ya di dalam kana ini. Jadi karena ada Ibrahimu sebetulnya atau ada huwa Hanifan Musliman. Hanifan Muslimannya khobar kana ya. Kemudian wa makana minal musyrikin, sama seperti tadi ya, maknya juga nafi. Karena ini ada huwa di situ atau ada Ibrahim ya, minal musyrikin. Jadi karena Ibrahim atau karena huwa minal musyrikin. Tapi ada maknya di sini ya, ma minal musyrikin. Inna awalan nasi bi Ibrahima laladzina tabauhu ya. Inna sama seperti tadi ya, huruf inna. Kemudian awalan nasi ini awala bukan apa? Aulan nasi ini isim ina ya, aulan nasi tapi bentuknya idhofah. Kemudian bi Ibrahima ini muta'alliq kepada aulan nasi bi Ibrahima. Kemudian laladzina tabauhu ini khobar inanya ya. Laladzina tabauhu. Ittabauhu ini fiil fiil madi domir ittabau ya domir hum ya. Hunya kepada Ibrahim. Kemudian wahazan nabiyyu walladzina amanu. Hazan nabiyyu ya. Ini mubtada khobar ya. Kemudian walladzina amanu, alladzina ini isim mausul, amanunya jumlah silah. Kemudian wallahu waliyul mu'minin. Ini Allahnya mubtada, waliyul mu'mininnya khobar. Nah, waliyul mu'mininnya bentuknya ya idhofah. Kemudian wadat ta'ifatun. Ini wadat ya. Wadat itu karena dia domirnya hiya ya. Siapa yang hiya yaitu ta'ifatun. Karena dia pakai tak marbutoh ya. Jadi dikelompokkan kepada mu'anas. Wadat ta'ifatun ini jadi fiilnya. Kemudian ini fa'ilnya. Ta'ifatunnya min ahlil kitab ya. Jadi min huruf jar ahlil kitabnya majrur, ini idhofah. Ini muta'alliq kepada ta'ifatun. Kemudian lau yudillunakum. Lau yudillunakum ini jika ya gitu ya. Yudillunakum adolla yudilluna ya, yudillunakum. Ini fil madi domir kum ya. Kemudian kumnya maf'ul. Wa ma yudilluna illa anfusahum ya, sama seperti tadi ya. Ini cuma maknya dia maknafi ya. Ada illa di sini ya. Illa anfusahum. Anfusahumnya idhofah. Kemudian wa ma yash'urun ya, sama ini maknya maknafi ya. Yash'uruna ini fi'il mudhari domir hum ya. Kemudian ya ahlal kitabi, ada satu lagi ayat terakhir ya dari pertemuan kita. Ya ahlal kitabi ini sama ya, ya-nya munada ya. Ya huruf nida, ahlal kitabinya munada ya. Lima takfuruna bi ayatillah. Ini juga pertanyaan negatif ya. Ma ya. Ma takfuruna ya. Takfuruna ini fi'il mudhari domir antum ya. Bi ayatillah, bi-nya huruf jar, ayatilahnya majrur, ini idhofah. Ini menjadi maf'ul dari takfuruna. Kemudian wa antum tashhadun ya. Antum mubtada, tashhadunanya khobar. Jadi kira-kira itu kajian bahasanya pada kesempatan ini ya. Nah, hadirin sekalian, kita lanjut pada kajian maknanya. Pada ayat 62 ini ada inna haza lahwal qasasul haq. Nah, ini inna haza. Inna itu sungguh ya. Ini adalah huwa ya al-qasasul haq ya, yaitu kisah yang benar ya. Nah, ini kisah apa? Nah, ini kan sebelumnya kita berbicara soal kisah Maryam, kisah Zakaria, Yahya, kemudian kisah Isa di sini ya.
ada pertentangan, ada proses dan lain-lain yang memang selama ini sudah kita kita terima pengertiannya, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan ya bahwa Isa itu ada yang menyatakan dia bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang kusta, kemudian bisa bikin burung dan sebagainya ya, itu kita sudah jelaskan pada perjumpaan kita sebelumnya. Jadi itu adalah al-qasasul haq, itu adalah kisah nyata, kisah yang objektif, kisah yang memang dijelaskan oleh Quran ya. Nah, tinggal kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu. Tentu pelajaran yang dari kisah itu adalah yang sesuai dengan yang dimaknai atau diajarkan oleh Quran. Jangan mengambil kisah atau mengambil cerita-cerita yang bersumber dari kitab-kitab lain ya, yang bukan berasal dari Quran. Kenapa? Karena yang selama ini kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran, maka karena sebelumnya kita sudah menangkap cerita-cerita dari sumber-sumber yang lain, maka terjemahan Quran itu kita paksakan menurut versi yang sudah ada dalam alam pikiran kita, gitu ya. Sehingga kita tidak mengkaji lagi apakah betul Isa itu bisa bikin burung, apakah betul Isa itu dimatiin kemudian nanti diangkat lagi dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi kisah yang kita sudah bahas menurut Quran, mudah-mudahan itu menjadi al-haq ya, itu adalah menjadi sesuatu yang objektif bagi kita ya. Kemudian wa ma min ilahin illallah ya. Wa ma min ilahin illallah. Kalau dia bukan bersumber dari Allah ya, wa ma min ilahin, tidak ada ilah ya. Tidak ada sandaran hidup, tidak ada sembahan, tidak ada patokan hidup ya, tidak ada pedoman hidup ilallah, kecuali kita berpedoman, berpatokan kepada atau bersandarkan kepada Allah dengan ajarannya ya. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Allah dengan ajarannya itu yang akan membangunkan atau membangkitkan kehidupan yang aziz, yang maha hebat, yang maha tangguh. Al-Hakim. Al-Hakim itu yang memberikan kepastian atas segala hukum-hukum yang kita berlakukan dalam kehidupan kita. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Namun jika kalian itu berpaling dari ajaran Allah ya, Allah sudah memberikan ajarannya lewat Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an ya. Allah sudah memberikan ajarannya. Kalau kita berpaling dari kepastian Allah itu, dari ketentuan-ketentuan Allah ajarkan kepada di dalam kitab-kitabnya yang tentunya sudah terangkum semua sekarang kepada kita di Al-Qur'an. Kalau kita berpaling ya silahkan saja ya. Allahu alimun bil mufsidin. Allah maha tahu siapa saja di antara kita itu, di antara kalian itu yang menjadi al-mufsidin ya, menjadi perusak di muka bumi ya. Kemudian kul ya ahlal kitabi. Nah, ini nyatakan ya. Ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab. Ya, ini siapa yang disuruh menyatakan? Ini yang disuruh menyatakan adalah Nabi Muhammad waktu itu ya, dan tentunya juga nanti berlaku kepada kita semua yang membaca Al-Qur'an ini. Ketika kita membaca kul anta ya, itu domirnya anta, maka antanya adalah kepada kita si pembaca. Jadi Allah sebagai perintah yang memberi perintah itu sebagai pihak pertama, kita yang menjadi lawan bicaranya, yang membacanya adalah pihak kedua. Maka waktu itu pihak keduanya adalah Nabi Muhammad. Selanjutnya posisi pihak kedua digantikan oleh pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad yang membaca Al-Quran. Ya, ketika kita membaca Al-Quran maka kita menjadi pengikutnya Nabi Muhammad. Kita menggantikan posisi pihak keduanya Nabi Muhammad ketika membaca ayat ini. Maka waktu itu kul anta ya ahlul kitab ya, kita harus menyatakan kepada si ahli kitab untuk apa? Ta'alau ila kalimatin sawain. Ya, ta'alau ila kalimatin sawain, maaf. Kita menyeru kepada para ahli kitab atau siapapun yang membuat kebijakan, yang membuat rumusan-rumusan, yang membuat rancangan, yang membuat RUU lah bahasanya kan gitu ya. Mari ta'alau ya ila kalimatin sawain. Kita membangun kehidupan yang kalimatin sawain, kehidupan yang setara ya, kehidupan yang adil.
Setara dalam arti begini, siapapun kita, maka semua tanpa kecuali di hadapan hukum, kita semua punya derajat yang sama, punya posisi yang sama. Kalau dia berpangkat tinggi, tapi dia bersalah, ya tetap dia harus dihukum. Kalau dia rakyat jelata, tapi kalau dia benar, dia tetap harus dibela. Jadi semuanya pada posisi setara, ya, pada posisi sederajat, ya, di hadapan hukum dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Kemudian kalimatin sawainnya dalam hal apa, kan gitu ya. Ini baina wa bainakum, di antara kami dan kalian, ya. Artinya semua kita itu pada punya posisi titik start yang sama, gitu ya. Yaitu alla na'budu illallah. Kita tidak menyekutukan Allah. Kita tidak menyembah, kita tidak mengabdi selain menurut ajaran Allah. Nah, ini kesetaraan yang pertama. Jadi semua sama-sama menjadi makhluk Allah, semua sama-sama menjadi hamba Allah, maka semua sama-sama mengabdi hidup menurut kepastian Allah, menurut ajaran Allah, menurut maunya Allah. Ini kesetaraan yang pertama. Kalau Anda nggak mau, ya silakan, kan gitu ya. Kita mengikat diri dalam konsep hidup yang setara, ya. Kemudian yang berikutnya adalah alla na'budu illallah, ya. Itu adalah wala nusyrika bihi syai'an, yaitu tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Artinya kita tidak mengambil ajaran selain dari ajaran Allah. Jadi jangan ada ajaran Allah terus kita mengambil ajaran yang lain. Itu namanya musyrik. Ya, jadi musyrik itu berserikat, ya. Artinya berserikat terhadap ajaran-ajaran lain selain ajaran Allah, ya. Nah, artinya menyekutukan atau menduakan atau ya mungkin membanding-bandingkan atau membuat mengambil kebijakan-kebijakan lain selain dari yang sudah dipastikan oleh Allah. Kemudian wala yattaqiza ba'duna ba'don arbaban min dunillah, ya. Dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain itu Tuhan-Tuhan selain Allah, ya. Artinya saya tidak menuhankan Anda juga tidak menuhankan saya, kan gitu ya. Nah, yang kita tuhankan siapa ya? Yang kita tuhankan adalah Allah. Maka Allah sebagai rujukan, ajaran Allah sebagai rujukan kita dalam menentukan setiap perundang-undangan. Kemudian kita semua di hadapan Allah sama, ya, kecuali yang paling bertakwa, kan itu ya keputusannya, statementnya. Kemudian fa in tawalau fa qulu syahadu bi anna muslimun. Namun kalau kalian tidak mau, kalau kalian berpaling dari kesepakatan ini, ya, maka isyhadu bi anna muslimun, nyatakan, ya, bahwa saksikan kami ini menjadi pembela-pembela ajaran Allah, ya, pembela-pembela panji keislaman. Jadi saudara semua, kalimatin sawain adalah kesepakatan hidup, ya, dalam rangka membuat undang-undang, membuat aturan kita dalam bermasyarakat, bersosial, bernegara, ya, di mana semua kita punya kesetaraan, punya kesempatan yang sama, punya kemampuan, bukan artinya punya peluang yang sama dalam meraih cita-cita kita, gitu ya. Nah, tentu kesetaraannya dibingkai dengan alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'an wala yatahiza ba'duna ba'don arbaban min dunillah. Di mana kesetaraannya adalah kita tidak boleh bersyarikat, ya, tidak boleh bermusyrik kepada Allah, tidak boleh dualisme, menggandeng ajaran Allah, kemudian menggandeng juga ajaran lain, kemudian diaduk-aduk, dicampur aduk, ya, gitu ya. Tapi kita memurnikan ajaran Allah, yaitu dengan tidak menggandeng ajaran lain, ya, hanya ajaran Allah yang kita pegang teguh, ya. Hanya bertuhan kepada Allah, hanya mengabdi hidup menurut ajaran Allah. Kemudian wala yatakhiza ba'duna ba'don arbaban min dunillah. Kita di antara satu sama lain tidak saling menuhankan, ya. Saya tidak menuhankan Anda tidak menuhankan saya, kan gitu ya. Tapi yang kita tuhankan adalah Allah dengan segala kekuasaannya, dengan segala ajarannya yang patut kita ikuti. Kemudian
kalimatin sawain yang berikutnya adalah ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahima wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dihi afala taqilun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantah tentang Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim. Apakah kamu tidak mengerti? Artinya bahwa mengapa kamu ngeributin posisi Ibrahim? Ya, padahal Taurat dan Injil itu diturunkan setelah Ibrahim, ya kan gitu. Jadi kita tidak meributkan ya. Nah, memang apakah ada yang meributkan Ibrahim? Ada nanti ya. Artinya mereka saling berbantahan memperebutkan posisi Ibrahim dalam kultus individunya, ya kan gitu ya. Bukan dalam rangka memperebutkan milahnya atau memperjuangkan ajaran Ibrahimnya, tapi memperebutkan posisi kultus individunya. Yaitu ha antum haula'i hajjaitum fi ma lakum bihi ilmun falimatu hajuna fi ma laisa lakum bihi ilmun wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Begitulah kamu itu berbantah-bantah, berhujah, berdebat gitu ya tentang apa yang kamu tidak ketahui ya. Fi ma lakum bihi ilmun, sesuatu yang tidak kamu ketahui tapi kamu berhujah, kamu berdebat, kamu berbantah-bantahan. Padahal ya bahasanya tong kosong lah. Sesuatu yang kamu ketahui kamu ributkan, kamu perdebatkan ya. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantah juga tentang apa yang tidak kamu ketahui gitu ya. Jadi apa yang kamu ketahui kamu ribut, berdebat, apa yang tidak kamu ketahui juga kamu berdebat ya. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha mengilmui terhadap apa-apa yang kamu tidak ketahui. Allah Maha mengajarkan terhadap apa-apa yang kamu tidak ketahui. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu tidak ketahui. Nah, yang diperdebatkan adalah makana Ibrahimu Yahudian wala Nasronian walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Satu sisi si Yahudi ini mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah klannya Yahudi. Satu sisi Nasrani pun juga mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah klannya Nasrani ya. Padahal kata Allah makana Ibrahimu Yahudian wala Nasronian. Ibrahim itu jangan diklaim sebagai pro Yahudi atau pro Nasrani atau dia dari garis keturunan Yahudi atau Nasrani ya. Jangan dipermasalahkan itunya ya. Tapi Ibrahim adalah hanifan musliman. Dia adalah insan yang hanif, yang tegak lurus kepada ajaran Allah. Dia adalah musliman yang berserah diri dengan ajaran Allah. Wa makana minal musyrikin, dan dia bukan penganut kehidupan dualisme yang memperaduk-aduk ajaran Allah ya. Itu Ibrahim ya. Nah, sama seperti misalnya untuk istilah Nabi Muhammad, wa makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum ya. Jangan kalian mempertentangkan, memperebutkan posisi Nabi Muhammad sebagai bapak salah seorang di antara kalian. Tapi Muhammad itu adalah Rasulullah gitu ya. Yang kita permasalahkan adalah Muhammad itu Rasulullah. Bagaimana dia menjadi rasul, bagaimana akhlaknya, bagaimana kita mengikutinya. Mencontoh teladan hidupnya. Sama, Ibrahim juga begitu. Ibrahim itu bukan diperebutkan soal dia Yahudi atau Nasrani, tapi Ibrahim itu adalah hanifan musliman, ya. Nah, dia adalah hanifan musliman, bagaimana kita mencontoh kehidupan Ibrahim sehingga kita juga bisa menjadi insan-insan yang hanifan, yang hanif, yang musliman, yang muslim, yang mau berserah diri, yang mau menjadi penyanjung hidup atau menjadi pembela panji-panji keislaman. Kemudian inna awalan nasi bi Ibrahima laladzina tabauhu wa hadzan nabiyyu waladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang yang mengikutinya. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi ini ya, wa hadzan nabiyyu, Nabi Muhammad, dan orang-orang yang beriman, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Jadi yang paling dekat kepada Nabi Ibrahim itu bukan Yahudian atau Nasranian, tapi yang paling dekat kepada Nabi Ibrahim adalah siapa saja yang mau mengikuti milah Ibrahim, yang mau mengikuti sunnah Ibrahim, yang mau mengikuti ajaran Ibrahim. Ya, nah Nabi Hazan Nabiyu ya, Nabi ini Nabi Muhammad
walladzina amanu, dan siapa saja yang beriman kepadanya, siapa saja yang mengikuti ajarannya, siapa saja yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, itu adalah orang-orang yang dekat kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Muhammad dan siapapun kita yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad adalah tergolong orang-orang yang dekat kepada Nabi Ibrahim. Awalan nasi bi Ibrahim. Ya, dekat dalam arti karena kita mengikuti sunnah Ibrahim. Dekat dalam arti karena kita mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Dekat karena kita membela ajaran Nabi Ibrahim, dan tentunya juga menjadi sunnah Nabi Muhammad, dan tentunya kita menjadi pembela ajaran Nabi Muhammad. Wallahu waliyul mu'minin. Allah menjadi waliyun, ya, menjadi pelindung, menjadi pembela bagi setiap insan-insan yang beriman. Kemudian wadat ta'ifatun min ahlil kitabi lau yudilnakum wa ba yudilna illa anfusakum wa ma yash'urun, ya. Segolongan, sekelompok, sebagian dari ahlul kitab itu mereka yudilunakum, mereka berusaha untuk menjerumuskan kalian, menyesatkan kalian, ya. Ya, tapi kalau kalian menjadi awalan nasi bi Ibrahimah, yaitu dengan cara mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mengikuti teladan Nabi Muhammad, mengikuti sunnah Nabi Muhammad, menjadi pembela bagi ajaran Nabi Muhammad, maka wa ma yudiluna illa anfusahum wa masyurun, maka kalian tidak akan bisa disesatkan oleh ahlu kitab, ya. Justru mereka menyesatkan diri mereka sendiri. Makanya ya ahlul kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, kenapa kalian ingkar? Kenapa kalian kufur? Kenapa kalian bersikap negatif? Kenapa kalian takfurun? Takfurun itu dikata kafar. Kafar itu menutup diri dengan ayat-ayat Allah, dengan ajaran-ajaran Allah. Wa antum tashhadun, sedangkan kamu mengetahui, sedangkan kamu menyaksikan atas kebenaran ajaran Allah itu. Kajian sekalian, kira-kira itu kajian kita pada kesempatan ini, yaitu surat Ali Imran ayat 62 sampai 70, ya, di mana kita diminta untuk membuat sikap, membuat komitmen untuk sesama kita dengan tawaran kalimatin sawain, hidup dalam kesetaraan, ya, sehingga dengan kita punya kesetaraan, semua posisi sama di hadapan hukum dan perundang-undangan, maka tentu akan terciptalah kehidupan yang adil, ya, akan tercipta kehidupan yang makmur. Kenapa? Karena dengan hukum yang ditegakkan dengan prinsip kesetaraan, maka siapapun sama kedudukannya di hadapan hukum. Tidak peduli dia pejabat, tidak peduli dia darah biru, darah hitam, darah putih, semua sama kedudukannya di hadapan hukum. Sehingga ketika ada kepastian hukum, maka siapapun kita dapat bersikap, dapat bertindak, dapat mengambil kebijakan, mengambil keputusan, di mana keputusan-keputusan yang akan kita ambil tentu mengikuti kesepakatan, ketentuan hukum-hukum yang berlaku di lingkungan kita, di masyarakat, di negara kita, tentunya kepada hukum-hukum negara dan hukum-hukum agama yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin sekalian, semoga bermanfaat. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan atau banyak kesalahan dalam pemaparan ini, semata-mata kelemahan dari kami. Sampai jumpa lagi. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.